Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu-ibu. Assalamualaikum, Mbak Laras. Selamat malam. Mohon maaf ya, Bu, tadi menunggu lama. Soalnya Zoom-nya masih nunggu tadi. Tidak apa-apa, saya perjalanan paling 15 menit lagi sampai ke ini, ke tempat gitu. Iya, baik langsung. Way from home. 15 menit lagi nyampe di rumah saudara saya ini. Iya, baik Bu, kita langsung mulai saja. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin memulai presentasinya? Atau mungkin, oh iya, karena hari ini Bu Dian berhalangan untuk hadir, jadi kita saling sharing saja ya Bapak Ibu, apabila ada yang ingin dikomentari atau ditanyakan seperti itu. Atau kita mulai dari Bu Sri saja ya. Tadi Bu Sri sudah mengirimkan ke saya video materi presentasinya. Nanti Bapak Ibu bisa mengomentari. Bentar, Oke, siap-siap, Mbak. share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, saya- Today I will use Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sri Yuliarsi from SMAN 1 Ketapang Sampang. Today we have mentoring session 3 with Ibu Dian Novita Dewi from Brawijaya University. Today I will use a bamboozle scheme as icebreaker for my class. Hello everyone, welcome to our English class. To kick things off and have some fun while learning, we are going to play a round of bamboozles, a fantastic game that will help us practice our English skills. Don't worry if you have never played before. It is easy and exciting. Are you all ready? Let's bamboozle. Zoo, zoo, zoo. Now, I will divide you into 2 teams. Each team will consist of 4 students. You may select numbers at random. Each number contains a positive sentence, and then you will transform it into a WH questions. Find the hidden bonus among the numbers. Okay, let's get started. Here, look at on the slide. There are 2 teams. For team 1, you can randomly choose the number. And look at what is the questions. So, what is your answer? Oh, sorry. Next, we will continue to team 2. And then after the quiz, wow, okay. Go to first place. And this section, you get the point. So, this is the sample of bamboozle games. Maybe will be more attractive if we can do it online. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali nih Bu Sri, sudah siap ya, sepertinya sudah siap mengikuti lomba. Bapak Ibu apabila ingin berkomentar silahkan menggunakan fitur raise hand ya Bu. Kalau dari saya, komentar saya,
Pertama saya ingin tahu Bu, untuk learning objectives-nya apakah masih sama dengan lesson plan atau apakah ada learning objectives yang baru? Iya Mbak, karena yang namanya bahan ajar itu kan berangkat dari learning objective yang kemarin. Karena ini materinya seperti video saya yang pagi tadi itu kan at the end of the lesson, students are able to create a dialogue and then presence in front of the classroom. Of course, the game itself should be have a correlation with the topic. It is about asking and giving suggestion, and it is about offering and asking and giving offering. Of course, why do I choose WH questions at the game? That's one of my reason. Because also it is apa? I just got the idea in this morning, so I think it makes sense if I use this topic to present the material in my multimodal literacy. Maybe for next time, maybe for the second meeting, I can change into like quizzes to apply because I use this one as icebreakers, as icebreaker, but it is relates to the content of my material in my classroom. That's my opinion. Ya, baik Bu. Berarti ini kayak lebih ke pengenalan gitu ya Bu mungkin? Pengenalan sebelum ke materinya ya? Yeah. Maybe Baik Bu. later I'll try to apply as a part of the lesson itself, but I still do not get the idea in which part, because I also rush with the class condition. So I take a look on my classroom activity whether it will applicable or not to run in my classroom, something like that. Ya baik Bu. Berarti nanti menyesuaikan juga dengan kondisi kelasnya seperti itu ya Bu? Yes. When I use, so I feel like only in this semester I feel so success to lead my classroom. Like I can lead them into like get 100 scores even with the lowest students. So I think I need more effort to lead them like gain a better score, while they are also independent on doing their class activity. I think something like that. So it is not only what is that think about menu based. Jadi bukan hanya variasinya saja, something like the content and the capability of the students, something like complex thing that I should care about my class, something like that. Berarti nanti mungkin di lesson plan-nya bisa ditambahkan ya Bu, misalnya tujuannya students can transform positive sentence into a WH question gitu Bu. Icebreaker, kalau icebreaker bukannya untuk ini aja, semacam jalan pembuka gitu. Iya. Berarti bisa disambungkan dengan salah satu learning objectives-nya gitu Bu. Oh gitu ya. Iya, karena nanti juga akan dinilai dari lesson plan-nya gitu. Jadi tadi saya diminta Budian untuk mengingatkan Bapak Ibu kalau nanti lesson plan itu juga berhubungan dengan materi yang Bapak Ibu buat gitu. Oke, sebentar. Kalau yang saya buat kemarin ini untuk yang material saya itu sama persis dengan yang LKPD, Mbak.
Artinya susunannya, strukturnya itu sama dengan yang saya bikin di LK1, LK2 itu sama, di material ada. The difference only I attach like theory. Jadi kalau di apa ya, kalau versi saya yang buat itu Mbak, mungkin nanti saya kumpulkan juga ya. Apa namanya? Itu kan ada kalau yang K13 itu kan RPP itu sendiri, LKPD itu sendiri, kemudian material itu sendiri, kemudian juga nanti apa namanya itu PPT-nya itu sendiri. Jadi slide show-nya itu biasanya kalau untuk yang presentasi itu memang saya sediakan apa PowerPoint presentation-nya itu ada sendiri. Kemudian nanti apa namanya ujiannya itu juga semuanya itu berangkat dari tujuan pembelajaran. Jadi LKPD dengan materi ajar itu sejajar isinya. Cuman isinya berbeda, langkah-langkah steps-nya sama. Itu seperti itu yang saya konsep. Mungkin nanti saya akan kumpulkan juga, karena saya juga sambil bikin, sambil revisi itu berkali-kali, Mbak. Jadi satu LKPD itu bisa revisi 4 kali. Karena memang saya ngejar supaya apa ya, karena target saya itu kan siswa mampu kan gitu, siswa mampu lah. Untuk mampu itu kan menyesuaikan gitu, karena kalau muridnya menyesuaikan guru itu kan nggak bisa. Jadi gurunya bagaimana bisa menyesuaikan dengan potensi yang ada gitu. Jadi kalau memang di kelas tertentu saya berhasil, di kelas berikutnya saya ubah lagi. Jadi kalau saya ngajar 7 kelas ya kemungkinan saya ubah sampai 7 kali. Jadi memang seperti itu. Ya, baik Bu. Kalau gitu sepertinya masih bisa berubah-ubah lagi ya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut saja. Kemudian saya menyarankan nanti di awal diberi instruksi atau game contoh gitu ya, Bu. Misal satu nomor contohnya kayak gini, lalu Ibu memberikan contoh jawaban yang benar seperti ini gitu, agar siswa juga memiliki arahan yang jelas. Kemudian untuk pertanyaannya tadi kan ada gambarnya ya, Bu. Itu kalau menurut Budian setiap ada gambar itu harus ada sumbernya. Mungkin nanti sumbernya bisa dimasukkan di PPT ya tadi kalau di awal atau di Oh, akhir gamenya. oh berarti saya men-attach bambuzel.com gitu ya. Kan Enggak Bu, itu untuk gambarnya, gambar ilustrasinya yang di yang mana? pertanyaan. Sebentar saya coba share screen lagi. Mungkin maksudnya referensi gambar gitu ya, Iya, Mbak? benar Bu. Yang ini kan ada Seperti gambarnya. itu, nih. Ya. Oke, Kita ya. ngambil dari mana gitu ya? Iya, betul Bu. Oh, isi. Eh, itu tadi kan karena saya keterbatasan ini, saya idenya baru pagi tadi itu gitu. Kemarin-kemarin saya tidak ada ide gitu. Apa namanya? Itu semua kan aslinya itu dari game itu online sendiri. Saya screenshot, kemudian saya apa namanya itu seolah-olah saya sedang mengajarkan game game itu di kelas saya seperti itu. Dan terus terang saya belum aplikasikan multimodal ini karena saya masih belum, I have no idea in which part gitu. Saya masuknya nanti gimana gitu. Makanya saya berpikir apa seperti ini. Makanya saya coba rekam seolah-olah saya itu masuk di kelas. Kemudian saya model seperti itu. Jadi mungkin minta arahan dari Budian bagaimana sebaiknya, karena mungkin saya akan spending maybe 10 up to 15 minutes dengan WH question ini untuk istilahnya juga membantu siswa lebih memahami cara bertanya, karena masih banyak juga siswa yang masih kesulitan menggunakan WH question. Itu yang terpikir di pikiran saya tadi pagi seperti itu.
Baik Bu, berarti dipastikan dulu ya Bu, untuk tujuannya tadi kan memahami cara bertanya. Kemudian, ya mungkin nanti bisa kita diskusikan dengan Budian juga ya kalau sudah ditambahkan itu tadi. Baik, Bu Sri, Mbak apakah Laras, ada? Iya, eh, iya Bu. mungkin diselesaikan dulu dengan yang Bu Sri mungkin sudah selesai. Saya mau bertanya. Oh iya. Kebetulan saya baru pertama ini masuk di session mentoring. Kemarin belum bisa bergabung. Nggih. Iya Bu. Bu Sri, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Mas, untuk sementara saya tidak ada. Kalau mungkin besok atau lusa saya punya pertanyaan, boleh kan saya ajukan di kolom chat gitu ya, Mbak ya? Iya, boleh Bu, silahkan nanti ditanyakan di grup juga biar bisa sharing dengan Bapak Ibu yang lainnya. Insya Allah Budian menjawab kalau ada waktu, kalau beliau ada waktu seperti itu Bu. Iya. Sambil sambil lalu saya juga melihat punya teman yang lain. Barangkali nanti saya punya ide apa itu menggabungkan kembali. Nanti saya akan revisi lagi rancangan pembelajaran saya gitu. Ya, Terima baik. kasih. Baik Bu, terima kasih Bu Sri. Silahkan Bu Nifatul Aulah. Oke, baik, terima kasih Mbak Laras untuk waktunya. Oke, banyak pertanyaan juga ini karena kebetulan saya baru pertama ini gabung gitu. Tapi yang saya lihat dari referensi yang diberikan di grup itu dari site-nya yang Dima Award ini ya di MC itu, kalau kemarin saya lihat memang di sini sepertinya yang dikumpulkan itu nanti lesson plan kita ya, yang mana nanti di dalamnya itu activity-nya itu eh, ada multimodalnya gitu ya. Jadi kemarin Iya, yang saya betul lihat Bu. ada contoh punya dari SMA 3 Pak SMA 1 nggih yang ada di site itu yang mas-mas itu ya. SMA 3, ya. Iya, itu saya lihat memang pertama ada lesson plan-nya, kemudian di sampingnya itu apa namanya? Ada multimodal yang digunakan itu apa? Kalau nggak salah itu ada kuisis, kemudian ada Padlet ya dan apa gitu satu lagi. Kemudian yang satunya juga kemarin saya lihat lesson plan-nya memang cukup sederhana, punyanya Bu Hasna itu di dalamnya situ untuk LKPD sama materi presentasinya beliaunya menggunakan pakai peer deck dan itu sudah terinclude di situ ditambah dengan satu aktivitasnya pakai apa ya kemarin itu berarti nanti yang kita kumpulkan semacam itu ya Mbak Iya Bu, ataukah jadi kita harus membuat videonya. jadi yang dikumpulkan nanti itu materinya, Bu. Misalnya pakai peer deck nanti yang dikumpulkan Oke. presentasinya. Tapi Oh, untuk mentoring session terakhir itu nanti Bapak Ibu akan oke. diminta untuk mempresentasikan sebagai salah satu bentuk penilaian di Awards-nya Oh, itu. I see. Nah, di video itu adalah contoh presentasi dari multimodal materialnya, Bu. Di dalam kita pembelajaran real di kelas seperti itu Mbak. Betul, Oh, I Bu. see. Jadi itu kita bisa nanti menggunakan video asli di kelas atau mungkin kita bisa semacam yang dipunyanya Mas siapa itu kan kayak tutorial-tutorial nanti kemudian kita masuk ke sini gitu. Itu bisa juga ya Mbak seperti itu. Lebih ke tutorial sih, Bu, untuk Lebih ke presentasinya. tutorial nih. Iya, jadi Oh, I see. menjelaskan ini untuk apa, tujuannya apa, seperti itu, Bu. Oh, oke, oke. Jadi kita buat simple video gitu ya. Jadi ketika di awal learning objektifnya apa, and then what kind of multimodal that we use in that our activity. For example, we use peer deck. So I have to give a tutorial how I use this peer deck. What about the content and so far and etc. like that. Yes, benar, Bu. Tapi Okay, I nanti see, I itu see. akan dipresentasikan, Bu, bukan di video. Ah, oh, nggih, nggih. Nanti dipresentasikannya di akhir Agustus bersama dengan anggota kelompok lain juga. Oh, I see. Ya berarti yang harus kita siapkan pertama yang pasti lesson plan kita ya Mbak Laras Iya, ya. lesson Setelah plan itu kemudian nanti materinya. nggih, materi. Kalau semacam saya kemarin ada setelah apa namanya melihat beberapa referensi itu memang untuk lesson plan-nya sudah ada. Nah di situ saya kemarin juga sudah
buat tapi belum selesai sih untuk yang berteknya kontennya itu selama kegiatan aktivitinya mostly itu pakai peer deck karena di situ juga ada untuk refleksi itu kan ada juga itu di akhir misalnya dengan Iya. apa namanya emoticon dengan apa tanda kemudian juga bagaimana tingkat stresnya anak-anak ketika materi itu sudah kita sampaikan apa mau jalan atau mau berhenti atau mau ganti kan seperti itu ada. Nah, untuk asesmennya saya rencananya pakai Quizzes. Itu bisa ya Mbak kolaborasi seperti itu ya? Bisa, Bu. Nanti disesuaikan saja Oke. dengan lesson plan-nya. Iya, siap, siap, siap. Baik Mbak, jadi saya siapkan itu. Terus untuk video tetap menyiapkan Mbak? Video itu kalau misal Ibu nanti di pembelajarannya pakai video, Ibu menyiapkan video. Tapi kalau tidak, hanya dipresentasikan saja. Maksudnya video Oh, untuk berarti tutorialnya itu, Kak, Bu. oh iya. Kalau Berarti Ibu kalau nanti misalnya dipresentasikan saja. cukup ya Mbak. Jadi ketika if this is my turn to present, so Mhm. I just open my peer deck and then what kind of assessment, for example, I use quizzes, how I play this to my student, gitu aja nggih. Jadi Iya, saya betul, present Bu. ke teman-teman. Oh, I see. Iya. Baik-baik. Ya, ini saya sempurnakan dulu. Kebetulan saya pakai HP tapi ada di laptop di sebelah. Jadi saya konfirmasi dulu biar apa maksudnya apa. Jadi saya sekali jalan langsung sekalian saya apa namanya saya revisi. Kemudian nanti untuk sebelum present itu kan kita bisa ya Mbak mengirim apa file kita ke mentor Oh iya, bisa, Bu. Nanti, ataukah kita cukup apa bisa ya? iya, kalau Ibu Iya, mungkin ingin feedback bisa langsung mengirimkan, nanti insya Allah beliau akan memberikan feedback melalui WA gitu, Bu. oh I see. Iya. Oke Mbak Laras, thank you for Iya, terima confirmation. kasih atas pertanyaannya, Bu. Selanjutnya, Iya, sama-sama. selanjutnya Bapak Ibu apakah ada yang ingin melanjutkan untuk presentasi materinya? Bu Eli mungkin ya, kemarin saya masih ingat lesson plan-nya bagus sekali, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya ganti naratif teks, Mbak. Kemarin kan saya maunya recount. Nah, lesson plan-nya itu masih saya buat, tapi rencana di warming up saya mau pakai Mentimeter. Karena saya pakai chat aja ya. Tapi ternyata Mentimeter tuh limited ya, Mbak ya. Kalau nggak Iya, hanya 2 pertanyaan aja. Jadi di chat itu contoh Mentimeter saya nanti kayak gini ya presentasinya. Jadi kan ini di kelas 11 MA, SMA itu materinya tentang naratif teks tapi dibagi-bagi ada legend, ada fairy tale, ada fantasi. Nah, di Mentimeter itu Bapak Ibu monggo diklik kalau mau coba silakan nanti saya kasih feedback atau masukan gimana pertanyaannya. Nah, di situ saya kasih pertanyaan 2 karena pertama itu what come in your mind when you hear the word legend, jadi kayak mind mapping gitu. Terus what is your favorite legend and why, jadi hanya 2 itu warming up-nya. Terus rencananya di kegiatan inti anak-anak dikasih teks baca, terus kita diskusikan elemen-elemen dari naratif teks legend itu apa. Jadi menceritakan bedanya apa kayak fable, naratif apa legend sama fantasi itu apa. Jadi kita nanti pancing anak dengan pertanyaan, do you know kinds of narrative text? Jadi
Dan di kelas sebenarnya udah sih, Mbak, cuman saya nggak ngerekam. Maksudnya sudah itu pernah saya praktekkan di satu kelas dan responnya bagus. Jadi mereka bisa lebih, kalau di Mentimeter mereka lebih berani nuliskan, karena kalau secara lisan malu. Baru setelah mereka baca, suasana udah gak, di awal itu kan biasanya anak-anak males atau apa, kalau udah terkondisikan setelah warming up itu baru dibaca. Biasanya kebiasaan saya kalau baca teks itu, anak-anak baca, mereka biasanya tidak ngerti kan beberapa kosakata. Nah, biasanya saya pancing dengan misalnya, okay, I will say the Indonesian and then you find the meaning in the text. Don't use Google Translate. Put your handphone atau gitu. If you can answer, raise your hand and then I will give you point. Jadi kayak kasih bintang, jadi anak-anak semangat. Misalnya kemarin baca teks The Legend of Crying Stone gitu, ada kata-kata misalnya kayak the lightning strike, jadi strike itu apa, misalnya tear itu apa. Nah, jadi biasanya anak-anak yang udah 3 kali nebak tidak boleh lagi, karena mungkin itu masih tradisional lah. Baru nanti mereka setelah tahu elemen dari legend itu apa, saya rencananya pakai word wall. Entah ini bisa disebut assessment atau apa ya, belum ngerti juga saya gimana. Kalau apa itu hanya review. Sebentar saya share word wall-nya. Jadi di word wall-nya ini saya pakai bentuk matching, tapi ada timernya. Jadi kayak boleh diklik. Jadi kayak ada pertanyaan, anak-anak disuruh matching, nanti pertanyaannya gerak, ada waktunya. Jadi misalnya saya kasih pertanyaan, one of the famous legend in West Kalimantan misalnya. Jadi nanti ada pilihan jawabannya banyak. Nah, karena ada waktunya itu bikin anak-anak sering gagal. Ketika mereka masih bingung mau nyari, kan pilihannya banyak. Misalnya orientation, nanti sebelahnya itu pengertiannya. Jadi the fable, nanti di sana ada pengertiannya. Jadi kayak gitu. Ini bisa jadi review bagi mereka, ngecek mereka ngerti apa enggak, sekalian juga assessment, karena di situ nanti kan kita bisa lihat anak-anak itu dari 15 pertanyaan bisanya berapa. Jadi misalnya kalau itu bisa jadi patokan saya di pertemuan berikutnya. Oh, anak-anak ternyata belum ngerti juga, misalnya bisa dijelaskan lagi, atau bisa buat refleksi bagi mereka kira-kira kesulitannya di legend itu apa. Itu aja sih, Mbak. Mungkin ada masukan. Apakah ada yang sudah ngeklik? Saya, Bu. It's very nice, ma'am. Iya, it's very Iya, menarik Ya, banget. maksudnya itu kan waktunya mungkin anak-anak protesnya waktunya itu bagi mereka tuh mepet, karena Terlalu kata mereka ya Bu yang pinter ngerti pertanyaannya gitu kan. Kalau yang nggak pegang HP Tapi harus pegang challenging HP 2 untuk mengartikan. juga. Monggo mungkin ada masukan kurang apa. Tapi Bu, Oke, Ibu. jadi kan apa ya, I cannot hear your voice, Ibu. Suaranya putus-putus, Bu. tadi kan nggak betul kan. Punya tadi kan sinyalnya Iya, nggak kedengeran Ibu Nifatul. sudah
Dengar ya, Bu ya? Mungkin bisa ditulis di chat Ibu, soalnya nggak kedengeran. Apa pertanyaannya terlalu mudah, apa terlalu sulit? Ini kan untuk anak kelas 11 ya, dan rata-rata kemampuan anak saya itu ya medium lah, medium ke bawah. Saya bisa memberi komentar sedikit ya, Bu. Ya, silakan, Untuk Mbak. Mentimeter itu menurut saya udah sangat bagus, cuman kan tadi kendalanya kan cuman bisa 2 pertanyaan ya, Bu. Nah, saya itu Iya. biasanya pakai ini, Bu, aplikasi namanya Slido. Nah, ini mirip Oh, seperti Mentimeter, cuman warnanya itu agak netral gitu. Kalau Bisa Twitter kan diketikkan, Mbak. Slido. Oh, iya. nah itu. Ya, 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 ya. Mbak, Mentimeter terbatas ya kita. Iya, cuman Iya. 2. Saya Lumayan juga kalau up. juga cuma pakai buat refleksi di akhir aja. Kalau warming up mungkin kita butuh beberapa Ya, ya, pertanyaan benar. pemantik nggak nutut. Nggih. Kalau untuk Selain pertanyaan yang satu kata itu tadi ya, Bu, seperti what Ah, comes into your mind itu bisa pakai ini live polls, Bu. Nanti oh, bisa muncul polling seperti ini atau bisa muncul yang terbanyak apa gitu ya. ya yang kata-kata banyak itu. Kemudian bisa Q&A juga, tapi Mhm. sepertinya bisa anonymous. Kemudian ada kuis, Ini ada gratis juga macam-macam. ya, Mbak ya? Itu. Free? Iya, Free gratis, Bu. juga ya, Mbak? Ya Allah, Ya. alhamdulillah, thank you. Slido. Terus ini Iya. juga bisa Dapat ilmu baru. diintegrasikan di ini, Bu, PowerPoint. Jadi misalnya nanti Google Ibu pakai Slide juga. PowerPoint itu bisa langsung muncul gitu. Oh, I see. Oh, Jadi iya, bisa ya. langsung muncul di presentasi kita ya, Mbak? Ya, Ah, Eli mau oke. nanya. Iya, Kayaknya perlu Pak dicoba. Ling. Ini menarik ini Bu ya, apa namanya ya? Itu digunakan di hanya sebatas pengantar saja atau menurut saya di kegiatan awal itu. Di kegiatan itu pakai itu ya, di share Bu Eli tadi itu. Gimana Pak Ali udah kedengeran? Nah, kegiatan itu apa namanya yang di Wordla itu yang Word wall. itu ya wall itu. Nah, Bu Eli letakkannya nanti itu di Awal atau akhir? sebagai Ya. di awal atau akhir atau di pertengahan gitu. Bisa semuanya sih. Misalnya ya, kalau pengen ngetes kemampuan anak-anak itu naratifnya, anggap aja itu pretest ya. Bisa sih di awal misalnya. Oh, tapi pas saya coba, anak-anak itu lumayan loh, ini bisa jadi berapa menit satu meeting ini, karena ternyata anak-anak kesulitan. Akhirnya saya kasih belakang, baru mereka setelah dapat materi tentang legend, bedanya dengan fairy tale, terus struktur teks dari, saya pernah nyoba dua-duanya, pernah di awal, terus ternyata, tapi bukan kayak gini ya, maksudnya pertanyaannya lebih simpel gitu loh. Ternyata anak-anak butuh waktu, baru setelah mereka ngerti, dapat materi, ternyata kalau di akhir itu hasilnya lebih bagus. Bagus ya, Bu. Ya, dipakein yang kayak gini. Jadi mereka merecall apa yang udah mereka pelajari. Jadi kayaknya nggak cocok kalau di depan kayak gini. Apalagi mereka belum pernah mendapatkan materi tentang narrative text sebelumnya. But if it is in the second meeting, it's okay because they can recall what they have learned in the previous meeting. Jadi ini ya Bu Eli ya, it is used as a review ya for the student. Yes, bisa review. Itu kan nanti ada nilainya juga, bisa jadi assessment juga sih. Assessment juga bisa. Oh, jadi yang tercepat tuh siapa? Jadi saya tandain anak ini berarti mengerti gitu. Jadi, Mem, dapat betulnya cuma 3. Wah, kalian minimal must be correct for 10. Jadi patokannya misalnya kayak gitu, 10 or 12 gitu.
Kalau baru 2 ulang sampai bisa. Iya, Jadi iya, sama. ada juga yang hanya sekali langsung bisa. Biasanya kan anak-anak itu yang outstanding paling lah berapa orang di kelas itu hanya 2 orang mungkin. Jadi rata-rata itu ngulang 3 sampai 5 kali pun ada gitu. Jadi Iya, saya kemarin yang pakai biasanya juga kayak quizzes itu memang ke anak-anak kadang kan just as quiz to review. Tapi yes, kadang kita juga bisa ngelihat juga mereka itu they try how many attempts itu kan ada ya sama kecepatannya betul. berapa. Jadi kan ada nilai tambah meskipun mungkin di awal niatnya ini bukan real test gitu Ya, loh kan. bukan real Heeh, assessment, tapi heeh. kita bisa melihat, oh ternyata anak ini cepat Iya, ngertinya materi yang udah kita anu gitu. oke. Jadi Thank you Bu Eli sharingnya. karena ini berapa kita baru ngajar sebulan ya mungkin jadi Iya. dan saya belum pernah ngajar kelas 11 dan kaget juga baru dapat kurikulum merdeka. Loh, ini kok materinya sedikit ya gitu saya. Oh, ternyata naratif teksnya dibagi-bagi. Kalau dulu kan naratif teks secara full gitu ya. Jadi secara keseluruhan sekarang dibagi ada fable, ada fantasi sendiri, ada. Jadi kita sebagai guru tuh kadang, loh, ini udah selesai sih, terus mau diapain lagi ya? Sampai bingung mau nyari kegiatan. Apa Iya, boleh iya. gitu juga. Jadi Sama Mem. Dulu juga pas apa namanya kita di semester genap loh. Kayaknya untuk deskriptif ini sudah tapi kok ini ada lagi CB-nya kok banyak gitu kan. iya benar. Jadi kayak di kurikulum merdeka tuh materinya dikit tapi kayaknya pengen Pengembangannya ya. ya Ya terus kita ada ini apa namanya? dibagi materi Dibagi. lanjutan. Saya kan baru ya. Jadi awal tuh saya bingung. Ini apa sih bahasa Inggris lanjutan sama bahasa Inggris yang biasa gitu. Ternyata kata teman saya yang sudah melaksanakan itu, oh itu gantinya bahasa Inggris peminatan. Satunya bahasa Inggris Di wajib. SMA? Nggih. Oh, nggih. Kalau di SMK gimana, Bu? Sama? Kalau ya hampir sama sih Bu, cuma seperti kemarin recon itu juga kan I divided into two. Jadi yang pertama saya kasih di semester ganjil itu lebih ke mereka apa personalnya aja. Nah sudah dapat materinya, mereka tahu lah recon itu kayak apa. Nah di genapnya saya tambahin yang historical event itu. Jadi karena agak lebih berat gitu loh, karena kan sedikit scientific kan, agak ilmiah kan, karena Ya, harus sejarah gitu. Kalau langsung di awal berat kan ke anak-anak. yang berat tuh pas listening sama writing anak-anak. Kalau reading mereka bisa Masih bisa ya. masih ya anggaplah meskipun belepotan. Pokoknya anak-anak berani baca. Kemarin saya udah coba juga yang reading theater itu. Jadi cari teks. Kebetulan yang di teks buku apa itu bahasa Inggris BSE itu yang bahasa Inggris lanjutan itu ada yang halaman 28 29 kalau nggak salah. Itu gampang ceritanya The Legend of Crying Stone itu. Tapi ternyata bagi anak-anak susah. Jadi saya bagi beberapa kelompok, mereka tinggal baca aja, tapi nadanya kayak bercerita. Nggak harus ngerti, cuma baca. Jadi satu di beberapa dua baris, ada yang dapat itu dari satu kelas, hanya satu kelompok yang bacanya itu intonasinya bener, once upon a time kayak gitu. Kalau ada dialog, I'm so sorry, I made mistake kayak gitu. Ada satu orang aja yang berani gitu, lainnya tuh masih iya bacanya lurus-lurus. Tapi saya janji kan anak udah baca aja semampu kalian, ibu tidak akan protes kesalahan kalian. Jadi saya biarin mereka misalnya kayak time dibaca tim ya, jadi kayak decided dibaca decide. Jadi baru saya tapi saya catat, oh ini salah gitu. Baru nanti mereka selesai baca satu kelompok, saya tulis di papan, saya ajak pronoun bareng kayak gitu.
Iya, saya juga kadang anak-anak, sometimes the student they feel so shy when we ask them to pronounce. Ya, Kadang-kadang kayak procedure itu apa? Jadi kadang satu-satu gitu ada yang nggak mau mangap, ada yang ya benar benar benar. tapi harus dipaksa kadang keliling. Oke, you procedure ada prosedur. Ya sudahlah pokoknya coba dulu mangap dulu. Kadang kan Tapi kalau kita make mistake juga karena we are not native speaker. Jadi kayak suruh mereka copy paste ceritanya terus ke Google Translate. Itu kan ya ada yang pakai speaker. speaker sama Ya, jadi sama. suruh pakai headset Mm-mm. atau kalau nggak ada headset ya suruh Iya. dengerin. Jadi mereka ngikutin si Google Translate Mm-mm. itu latihan Sama. bacanya. Tekniknya sama Bu Eli. Saya kadang-kadang if you want to make sure that your pronunciation is correct, ya, please try to use Google Translate and Sama then find the speaker icon. Iya benar. Dan itu harus Jadi betul type your ternyata word loh. and Ya then Allah. click ya. Nggak bisa diubah. Nah, kadang mereka bilang terlalu cepat. Oke, kalau terlalu cepat, silakan kalian download text to speech. Jadi kalian bisa milih mau speakernya cowok, cewek, British, American, kayak gitu. Oke. Thank you Bu Eli sharingnya. Nanti kita Sama, lanjut Ibu. lagi. Terima kasih Bu Monggo. sharingnya. Kita lanjutkan. Oh ya, sebelum itu Bu Eli, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materinya? Bu Tadi Eli udah mungkin. diwakili sama Bu Nifatul. Oh, ya. Nanti kita presentasinya tuh seperti apa-apa, seperti saat kita sekarang ini atau saya Kita presentasi mempresentasikan materinya. terus harus direkam ketika saya buka gitu. Jadi buka laptop. Jadi kayak Bu Sri Yuliarsi kan saya pas akhir baru masuk. Ya itu Iya. saya tadi juga tuh bikin begituan ya, makanya terus ya udah saya lanjut pakai apa HP, laptop sudah saya siapin di sebelah. Ini mau connect ke apa linknya Zoom, kok nggak connect it's okay lah. Next session mentoring aja. Yang penting sekarang prepare lesson plan sama nanti multi-model yang mau dipakai itu apa itu kita siapin. Iya, Ibu Bu, Sri sebenarnya tadi pakainya apa, hari- Bu? Aplikasi ngerekamnya. Saya pakai Canva. Yang pagi itu saya kirim ke Mbak Laras itu tutorial cara menggunakan apa Bambu saya Zoom. susah ngomongnya lupa terus Bambuzel. Bambuzel nih saya bingung loh. Kita sama dari Madura ya, Bu ya? Ketapang Madura apa Ketapang Bali, Bu ini? Ketapang Sampang. Saya Bangkalan, Bu. Iya. Salam. Sampean dari mana? Bangkalan. Saya ini ke Bangkalan ini. Saya lega di ini apa namanya itu Pecinan ini. Monggo mampir. Sampean mana? Saya di Pondok Halim di Gria Utama. Kalian itu ya nanti langsung koordinasi. Langsung meet up. Ini lagi OTW rumah saya itu di Sinjai Baru itu. Oh, ya. Salam kenal Ibu Sri. Kok jauh banget ngajarnya di Ketapang, Masya Allah. Enggak, pindah ke sana. Saya tinggal di Ketapang sudah. Oh, malah curhat. Nanti aja tak WA. Mari Ya, kita Mbak Laras, lanjutin. monggo. Iya, Pak Syahrul Ali mungkin ya bisa mempresentasikan materinya yang akan digunakan. Tadi Bu Nif'a sudah. Atau Bu Nif'ah, nggak apa-apa. Sebentar Mbak untuk Iya. ini saya nyari. Wait. Sebenarnya agenda hari ini tuh hanya materinya saja, nggak apa-apa Bu. Kayak misal kalau tadi Bu Sri kan mau Bambuzel, misal nanti dipresentasikan pertanyaannya saja nggak apa-apa gitu Bu. Tapi kalau sudah dimasukkan ke aplikasinya ya lebih bagus lagi. Minggu depan kita langsung membahas yang sudah dimasukkan ke aplikasinya itu. Mbak, Iya, nanya, kalau Iya. Bambuzel ini makainya di kelas pakai HP masing-masing apa pakai LCD proyektor gitu enaknya? Karena itu kan kadang dibagi tim ya. Iya. Saya pernah pakai HP anak-anak kan nggak konsisten. Milih timnya tuh kadang buka pertanyaan tim lain gitu.
Saya belum pernah pakai Bambuzel, Bu. Mungkin Bu Sri bisa sharing Bu ya, Sri nanti gimana Bu pemakaiannya Sri? gimana, Bu? Pakai bambuselnya kayaknya lebih efektif pakai LCD ya. Harusnya pakai LCD, Bu. Saya belum, saya kan sudah cerita, saya kan sudah jujur ini. Oh ya nanti kalau udah Ya karena belum. saya pernah pakai bambuzel. Lah, kok pakai HP ini kacau ya gitu. Jadi anak-anak kalian udah dibagi tim. Jadi nggak usah buka kayak Kahoot ternyata itu mirip-mirip Kahoot. Jadi kalau di HP Saya belum pernah nyoba juga. pernah sih penasaran kok saya yang bingung jadinya ternyata pakai LCD lebih enak itu. Jadi kayak anak-anak fokusnya ke layar. Jadi kita yang mengoperasikan, mereka jauh itu 2 3 gitu. Ada rutinnya nanti nilainya keluar gitu. Ternyata kalau pakai HP satu-satu kurang apa ya, serunya kurang dapet gitu. Iya, Bu, jadinya kayak Kahoot ya. Berarti pakai Iya, jadi LCD, Bu, ya. kalau di enaknya ya. kelas Kalau tuh enaknya kalau kan itu sih ya Bambuzel tuh kayak tim gitu. Jadi anak-anak ya, dibagi berapa tim, berapa kelompok, nanti kan pertanyaannya dibagi per kelompok. Jadi kayak gitu. Nanti muncul nilainya atau kan kita kadang mau steal your friends team 10 poin jadi kayak gitu. Kita bisa nyuri poinnya. Nah, itu serunya kan di ya. situ. Nah, kalau di HP tuh kurang dapet serunya. Kita buka pakai LCD, anak-anak bisa milih di sini. Karena kalau pakai HP anak-anak bisa cheating tuh lihat pertanyaannya sebelum dikasihkan sama guru. Iya. Terus kan Tapi kalau menurut saya kalau apa namanya? Kalau pakai LCD itu kelemahannya anak-anak tidak merasakan keseruan menjetnya itu. Nah, Atau ya apa? Tapi kalau menurut saya itu meskipun guru yang menjetkan itu lebih aman karena itu tadi anak-anak itu kan berpikir di Bambuzel itu kan ada namanya jackpot ya. Jadi pada yang saya kasih contoh di slide itu kan back to the first place itu ternyata langsung dapat 30 poin. ya. Artinya apa ya? Keseruannya di sana anak-anak itu sebenarnya menebak nomor ya. Menebak nomor jackpotnya itu, keberuntungannya di angka berapa gitu. Dan kalau mereka salah menjawab, nilai mereka akan terstealing gitu. Jadi akan kehilangan poin. Begitu. Kalau menurut saya serunya di situ sih. ya baik, terima kasih sharingnya Bu Sri dan Bu Eli. Mungkin Bu Nifatul bisa Sebentar ini, Mbak. Oh iya, sambil menunggu mungkin Bu Heni atau Pak Syahirul bisa mempresentasikan. Ya, Mbak. Iya. Nyari Google slide saya ini nggak ketemu. Saya Bu Heni kemarin lesson plan-nya belum dikomentari ya. Ya, Mbak. Dia Belum sepertinya dikomen. sibuk. Iya. Coba apa saya ganti ya kemarin lesson Iya, plan-nya. yang dikirim di WA itu ya, Bu? Nggih. Sebentar. Saya mau share screen tapi gimana ya? Oh, apa? Ini Mbak, kemarin saya materinya pakai naratif teks untuk kelas 9. Oh, kelas 8. Kelas 8. Ini di sekolah saya baru kurmernya dan kelas 8 ini juga masih pertama kali ngajar dengan kurikulum yang baru ini Mbak. Jadi biasanya naratif teks itu saya ngajarnya di kelas 9, sekarang di kelas 8. Terus saya ngambil materinya itu dari buku Kurmer Mbak, buku yang dari Kemdikbud itu saya ambil dari situ. Nah, rencananya itu saya mau pakai Perdek sama Quizwizard.
Nah, kebetulan itu saya, nah itu Mbak, kebetulan saya itu belum pernah sama sekali pakai Perdek ataupun Quiz Wizard, jadi saya cuma membayangkan ini, masih membayangkan mau pakai Perdek sama Quiz Wizard. Mbak Laras itu aplikasinya yang bisa dipakai atau yang harus dipakai itu berapa Mbak? Apa satu aja atau terserah kita gitu? Terserah Ibu, menyesuaikan dengan lesson plan-nya itu tadi, Bu. Kalau semisal pakai satu saja cukup, enggak apa-apa satu. Kalau lebih dari satu Hmm. juga enggak apa-apa, asalkan seluruh objektif di lesson plan itu, objektif yang Tercapai gitu ya, diinginkan itu Mbak? tercapai gitu, iya, Bu. Oh, sip. Oh, nah kemarin saya Mbak, apa kan belum dapat feedback ya Mbak, jadi saya enggak tahu ini apa sudah sesuai, apa gimana, apa perlu ada masukan gitu. Sepertinya ya banyak masukannya di lesson plan saya. Mulai dari tujuan pembelajarannya gitu saya belum ya. Kemarin juga belum sempat lihat yang pertama itu, saya cuma ikut sebentar karena masih masih repot ngeten. Mungkin ini Bu, untuk tujuan pembelajarannya didetailkan lagi. Misal identify word related to feeling and behavior used in the narrative text itu Ibu menilainya dari mana gitu. Misal di lesson plan-nya Bu Sri kalau nggak salah ya kemarin, itu dijelaskan vocabulary-nya dari mengisi kalimat kosong gitu misalnya. Mengisi kalimat dengan kata-kata kosong seperti itu. Itu dari Oh, objektifnya jadi mungkin Bu ya. ngoten. Iya Mbak. Terus mana lesson? Ini kemarin sudah saya coba isi Mbak. Kalau kegiatannya gimana Mbak? Yang main activity itu? Menurutnya Mbak Laras, mohon maaf. Iya, mungkin ibu bapak yang lain juga bisa memberikan komentar ya. Ya, ini apa masih di awang-awang ini, soalnya saya belum pernah Pernah lewat. mengajarkan ini. Oh iya, iya. Jadi Pakai buka rencananya itu OS ya, Bu ya? pertamanya ingin menggunakan Perdek, Bu. Jadi pertama itu mau mengenalkan dulu. Kan ini temanya naratif teks, kalau di buku itu tentang persahabatan dan kebaikan hati gitu ceritanya. Terus jadi pertama-tama itu saya mau ngangkat yang friendship sebenarnya. Mau saya gunakan di Perdek itu, mau diskusi dulu tentang kata teman, apa yang kamu pikirkan tentang kata ini, terus gimana teman baik itu seperti apa, gitu-gitu Bu. Terus kriteria teman baik itu menurut kalian seperti apa, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian saya ingin meng-highlight tentang judulnya dulu Bu. Ini di sini saya menggunakan cerita yang Jah dan teman-temannya, Eleven and Rest. Itu saya mau tunjukkan dulu judulnya. Kemudian saya suruh anak-anak itu menebak itu tentang apa ceritanya. Kira-kira itu siapa saja yang jadi temannya Gajah, seperti itu. Kemudian setelah itu masih tetap di Perdek itu Bu, saya ingin memberikan potongan cerita itu Bu. Saya potong-potong seperti itu. Kemudian saya kasih teksnya yang terpotong, terus saya kasih gambar Bu. Jadi kayak matching gambar gitu loh Bu. Seumpamanya paragraf 1 ini cocoknya dengan gambar yang mana gitu. Tapi ini masih belum pernah saya kasihkan, jadi saya masih di awang-awang semua ini. Kemudian setelah menggunakan Perdek itu, nanti saya kasihkan kan setelah
yang dicerita dipotong-potong itu rencananya saya kasihkan versi lengkapnya untuk dibaca oleh anak-anak. Kemudian saya terangkan struktur naratif teksnya, saya highlight juga tentang vocab, terutama vocab yang terkait dengan karakter ya, pertemanan gitu dan behavior seperti itu. User untuk supaya anak-anak berlatih menjawab pertanyaan. Pertanyaannya ya tentang teks tadi, tentang teks apa namanya Elephant and His Friends itu yang sudah mereka baca itu saya kasih tanya menggunakan quiz wizard. Ini sebenarnya saya juga belum pernah menggunakan sama sekali Perdek ataupun quiz wizard ini belum pernah. Jadi tapi saya sudah baru tadi itu mencoba membuka quiz wizard sambil nonton video YouTube yang rekaman kemarin-kemarin itu. Sepertinya sudah punya pandangan, tapi ya entahlah nanti saya akan buat dulu. Kemudian yang terakhir itu rencananya mau buat komik strip menggunakan Canva, mau buat sendiri, terus supaya anak-anak bisa nulis berdasarkan gambar tersebut. Tuh. Terus saya tadi sebenarnya saya melengkapi apa namanya Mbak lesson plan saya sih materi, cuma sebelum saya kirimkan ke Mbak Laras gambarnya yang mau saya tunjukkan di Perdek itu gambar apa namanya yang dipotong-potong itu Mbak sudah saya kasihkan di lampiran sebenarnya, cuma belum saya kirimkan ke Mbak Laras ya sama teksnya. Teks yang saya pakai saya ambil dari bukunya itu. Apa harus saya kirimkan termasuk pertanyaan-pertanyaan juga, Mbak? Boleh Bu, dikirimkan saja. Karena ini kan kalau pakai Perdek kan mungkin nanti kalau teksnya kepanjangan kan siswa jadi susah gitu kan ngelihatnya. Kita juga bingung ini dimasukin satu slide atau dipisah jadi dua atau bagaimana. Nah itu Bu, biasanya Perdek itu masalahnya di situ. Kemudian ini kan pertanyaannya open-ended ya Bu ya. Do you have a lot of friends? Do you become friends with anyone? What do you think makes a good friend? Nah itu nanti mungkin Bu Eni bisa memikirkan lagi nanti membahasnya gimana. Apakah itu akan Bu Eni bahas di depan kelas? Maksudnya jawabannya anak-anak itu akan jadi penilaian atau dibahas di depan kelas atau bagaimana? Itu Bu. Terus untuk komik strip akan lebih baik kalau diberikan contoh dulu, Bu, komik stripnya seperti apa, apakah harus mendetail karakternya, harus dibuat dengan detail atau bagaimana. Kalau dari saya seperti itu, Bu, mungkin yang perlu di garis bawahi. Atau Bu Iya, Heni, makasih. kalau ingin Sambil share screen materinya, monggo Bu, sudah saya buka aksesnya. Yang tadi teks atau gambarnya itu. Itu meeting. Iya, Mbak Laras ini saya kirimkan apa namanya ke iya. WA-nya Mbak Laras. Sebentar, Iya, Bu. saya Bu Sri nggih. Saya, Bu Eli. Kenapa, Bu? Oh iya, Itu untuk Eli. satu meeting kah? Nggih, saya buatnya satu meeting. Enggak, maksud saya maksud kemampuan muridnya gimana? Karena kok padat banget gitu di mana main activity-nya itu luar biasa. Banyak kegiatannya, terus banyak sekali aplikasinya. Muridnya mampu nggak kira-kira? Karena ini kelas 9 ya? Kelas 8 Mas Ibu. Kelas 8. Ini rencana Ya takutnya kan di sekolah unggulan atau sekolah apa cendikia kayak gitu-gitu kayak Eman kan MI ada main cendikia. Karena kalau di tempat saya kayaknya jadi Kalau ketua unggulan meeting itu. Aku akol kalau yang kemarin saya sempat ngajar di SMP itu ya, tapi yang Surabaya itu memang anak kelas 7 itu
sudah ada yang pandai gitu. Heeh, Bahasa Inggrisnya sudah cas-cus. Kenapa ya? Karena dia tiap bulannya itu pergi ke Singapura, jadi mau nggak nah, makanya mungkin backgroundnya apakah seperti itu atau kita kan nggak tahu ya ininya. Kan guru yang paling tahu kayak gitu. oke, makanya saya nanya, penasaran gitu, Mbak Heni kondisi kelasnya gimana? Karena lihat kegiatannya padat gitu loh. Bu Heni Bondowoso mana Bu Heni? Bondowoso Maisan, Bu. Oh, saya ya Bondowoso. Loh kan, Madura Bondowoso. swasta semua ini. Tapi Raiso Boso Madura. Ini loh, Madura kabeh kayaknya ini. Pak Sahirul Sumenep. Ini Bu Uma. Saya lama Madura. di sini, tapi Harus saya meet up ini. tidak bisa sih bahasa Mbak Madura. Laras nggak ngerti boso Madura. Iya, Bu, saya asli Malang. Loh, Malang ngendi, Mbak? Saya di Ndau, Bu, deket Batu. Oh, daunnya mana? Kencur, Itu Karangwidoro, Bu. Sewu, Agak Karang nyelengket. Karangwidoro. Oh, Karangwidoro. Ya, ya, Ini ya. memang dikelompokkan sesuai ini, Bu, lokasi, Bu. Daerah ya? Iya, Oh. jadi sebenarnya kan Madura, terus ada tambahan-tambahan yang belum dapat kelompok Ini itu, Bu. tambahannya Madura swasta. Aku tak belajar bahasa Madura, Bu. Di sini Bahasa Madura, Bu Nifah. saya lama di sini tapi ya paham sih. Cuma ngomong sih enggak seberapa. Pendatang. Iya, sama. Kayaknya bagus itu Bu Heni. Iya, Cuma materinya mungkin sudah. saya ngasih saran ya. Kayaknya mungkin kalau ke SM, kalau agak susah bikin komiknya untuk anak-anak, apa mereka nentuin akhirnya aja. Jadi dikasih, jadi mereka predict the end of the story, jadi gitu. Misalnya bagian akhirnya dihilangin, mereka ngarang resolutionnya based on their own version. Jadi kita akan dapat beberapa versi akhir cerita Yang berbeda. ya. Kan pernah sih Iya. ngasih cerita bawang putih bawang merah kayak gitu ya, dan mereka disuruh bikin akhirnya. Ada loh yang plot twist, kan di cerita aslinya itu bawang putihnya seneng bahagia gitu, bawang merahnya menderita, tiba-tiba itu bawang putihnya nggak kaya gitu, maksudnya dapat warisan tapi ternyata banyak hutangnya. jadi tetap miskin, jadi akhir ceritanya itu sama anak-anak tuh dibalik gitu. Plot Dan twist-nya keren. Biar menguji kreativitas juga, Bu. Ya kalau di akhir tuh kan mereka dapat versi yang beda-beda, jadi lucu-lucu gitu, kadang tidak sesuai cerita aslinya. Ya tapi sama masalahnya mereka depend on Google Translate ya, mereka translate bahasa Indonesianya terus tiba-tiba bahasa Inggris, apalagi sekarang pakai AI, jadi langsung mereka ngarang, tapi kan setidaknya mereka punya kreativitas untuk itu meskipun translate. Nggih Bu Nifah? Nggih, punya saya ketemu ini sudah Bu untuk Oh iya, PDF-nya, filenya. baik kita Cuma akhiri kan dulu ya untuk Bu Heni. belum selesai Sepertinya sampai sudah. akhir. Mungkin di sini saya izin share screen sebentar ya, Mbak. Oh ya, baik, terima kasih ya Bu Heni. Ini sudah sangat lengkap. Sepertinya mungkin saran-saran dari ibu-ibu tadi bisa dipertimbangkan lagi gitu ya, Bu. Monggo Bu Nifatul. Iya. Bu Eli, makasih. Nah, Mbak, makasih. Iya, sama-sama Bu. sik. Apa muncul, Mbak? Belum Bu, di saya belum muncul. Belum. Muncul nih, bentar. Sebentar. Muncul di sini. Tuh.
Berarti dokumen nggak mau ya. Muncul Mbak? Belum, Bu. Belum ya? Atau bisa dikirimkan ke saya mungkin, Bu, biar bisa saya Oh, bantu nggih, share screen. siap. Iya, ya, Ya. siap Mbak. Nah. Mbak belum selesai itu Mbak. Nih. Bentar. Saya kirim ke Mbak Lara saja ya. Iya, enggak. Nggih. Oh iya Pak Syahirul, nanti materinya dikirimkan aja ya Pak, atau bagaimana? Biar dapat feedback juga dari mentornya. Ya, ya, Mbak. Ya, baik. Terima kasih sudah join Pak Syahirul. Bentar Mbak, saya cari dulu ini. Kalau Bu Umrah, bagaimana Bu? Apakah sudah membuat materi atau masih bagaimana Bu? Bu Umrah kemarin itu ya, masih bingung lesson plan-nya ya? Iya, halo Mbak Laras. Iya, Sampai sekarang pun masih bingung, Mbak. Gini, Mbak Laras. iya. Saya ini lagi fokus bikin UKBM di sekolahan ya. Jadi nggak tahu pikiran pecah ya Mbak Laras ya. Jadi ya ini seadanya, tapi belum sampai sempat mikir ini harus saya apain, pakai apa gitu sih. Belum sempat sih ya. Jadi sementara saya jadi listener aja gimana Mbak Laras? Oh iya Bu, nggak apa-apa. Barangkali dari presentasinya Ibu-Ibu tadi bisa menginspirasi gitu ya Bu. Iya, maksudnya gitu. Jadi kepikir sih, cuman actionnya belum. Karena ini saya bikin UKBM yang kedua, habis ini UKBM yang ketiga. Aduh, mana yang harus saya kerjakan dulu ini di Atau sekolahan juga. pakai materi sebelumnya juga nggak apa-apa Bu. Mungkin ada materi yang Bu Umroh sudah pakai berkali-kali terus selalu berhasil gitu. Oh, kalau saya sih untuk ini loh Mbak. Saya sih pengalaman yang kemarin itu bikin media pembelajaran lewat barang bekas yang banyak kan kayaknya nggak nyambung dengan ini kan multimodal ya. Jadi saya perlu mengklikkan dengan Oh multimodalnya iya. Mbak Laras. Nggih. Kemarin tuh saya bikin apa namanya permainan untuk ini game untuk merangkai kata. Biasanya kan anak-anak kalau merangkai kata itu lewat kalimat aja ya Mbak ya. Nah kalau saya bikin dari kecil saya kasih apa namanya visual board, jadi harta kata-kata itu apa namanya untuk anak-anak untuk materi. Jadi masih ke apa ya brainstorming mungkin ya permainan ya Mbak ya. Kemudian Itu baru nanti tak permainannya, kenalin present continuous kayak gimana. hmm, Kenapa Mbak? permainannya apa pakai aplikasi gitu Bu? Atau langsung permainan biasa? Mainan Oh, bisa disentuh, bisa oh iya. dianuin. Mungkin nanti. Jadi bukan Hmm, belum berupa game, Mbak. Kalau iya. game ini banyak yang saya tahu, cuman kadang saya ini gini loh, Mbak. Cara mengoperasikannya kadang ini habis diajarin lupa lagi. Begitu. Nah, game itu memang ciptaan saya sendiri gitu loh. Tapi kan kayaknya nggak nyambung dengan momen kita sekarang ya kan, Mbak ya. Multimodal kan harus pakai perangkat, pakai internet Iya, kan begitu. pakai Oh, oh, digital tuh sebenarnya. oh, makanya itu, Mbak. Jadi saya sih mau punya saya yang saya pakai juga nyambung, mau pakai game ini
game yang mana yang cocok gitu loh. Mungkin sambil Begitu. jalan, sambil ya Bu, sambil dipikirkan mau Iya, bagaimana ini gitu. berpikir keras mulai tadi pagi, Mbak. Ini mau mana ini? Karena sudah waktunya ketemu kan begitu. Ya, saya kira game tadi bisa digitalkan Bu, cuman kan kita perlu menemukan aplikasi yang tepat gitu ya Bu. Iya, Dan yang Ibu betul. familiar juga. Betul. Nah, itu yang sedang saya pikirkan. Tadi coba browsing di GPT itu maunya saya mau ambil Recon ya, Mbak ya. Recon itu ada podcast anchor apa begitu loh. Waduh, kalau saya bikin video saya aja nggak ngerti, nanti saya ditanya anak-anak gimana. Iya, Jadi jadi bikin harus cerita belajar dengan lagi ya podcastnya Bu. gitu. Butuh Saya waktu juga kan. baru pertama kali ini Bu dengar podcast itu. Iya, podcast anchor itu anchor ya, Mbak ya, anchor Anchor bacanya. ya. Ya, itu ya saya pelajari tadi pagi. Nanti saya ditanya anak-anak ini gimana ya kalau saya nggak praktek duluan kan begitu ya. Iya Ini Bu. menarik juga untuk recount teks gitu loh, tapi belum saya lakukan. That is the problem. Gitu, Mbak. Baik Bu, Iya. sambil dipikir, sambil kita mendengarkan Iya. materi dari Bu Nif Atul ya, ini baru saya Oke, terima. siap. Bu Nif Atul pakai Perdek ya Bu? Monggo Bu Nif Atul barangkali bisa mempresentasikan materinya. Juga sudah ada lesson Oke, plan-nya ya. iya. Jadi kalau yang di sini ini memang saya pakai peer deck ya. Rencananya nanti kan ada 2 untuk multimodalnya. Jadi di learning activity-nya peer deck, kemudian untuk asesmennya nanti pakainya Quizzes. Ya. Di sini untuk di awal sebenarnya kemarin mau pakainya Mentimeter ya. Cuma kok terlalu banyak akhirnya ya sudah deh jadi satu aja di peer deck. Nah, di peer deck ini di awal kan sudah ada kayak semacam apa ya, untuk opening itu kan menanyakan kondisi sama menyiapkan kesiapan siswa. Jadi saya ambil template aja itu Mbak, karena peer deck juga something new juga buat saya. Jadi kemarin saya masih belajar bagaimana nambahkan add-on-nya itu ke Google Slide-nya itu. Setelah belajar alhamdulillah ketemu itu kemarin. Jadi di awal sebelum kita masuk ya kita tanya ke anak-anak kesiapannya. Jadi mereka kita tanya untuk bagaimana feeling mereka. Jadi pakai di gambar itu. Kemudian setelah masuk kita tahu anak-anak ya sebenarnya nggak jauh beda dengan ketika saya pakai PowerPoint ya Mbak. Cuma mungkin kalau di Birtek ini kan lebih lebih interaktif ya. Kalau PowerPoint kan hanya satu arah. Nah di Birtek ini kan mereka bisa bisa berinteraksi. Setelah masuk di sini saya beri pemantiknya untuk melihat video terlebih dahulu. Jadi baru di slide berikutnya setelah video saya memasukkan gambar itu Mbak. Nah di sini saya baru ingat kalau tadi Mbak Laras bilang setiap item gambar maupun video kita butuh untuk menambahkan sumber ya Mbak ya, Iya Bu. source-nya. Jadi nanti ini saya revisi lagi. Nah baru selanjutnya setelah memberi waktu ke anak-anak, ya saya tanya mereka, what do you wonder about today's topic? Jadi memancing mereka, setidaknya kalau mereka lihat barang-barang itu kira-kira topiknya apa gitu. Ya mereka kan biasanya mesti ada yang nyaut-nyaut. Nah baru saya sampaikan learning objektifnya apa di terakhir itu Mbak. Memang belum sampai selesai. Nah, di sini students are able to create and present an advertisement text using language features properly. Jadi tujuan akhirnya nanti anak-anak itu mereka bisa membuat satu teks iklan ya, kemudian mempresentasikannya. Itu jadi cukup simpel karena memang untuk materinya di advertisement ini juga JP-nya nggak terlalu banyak.
Ini ada 2 pertemuan yang saya screenshot di Mbak Laras itu, di apa, lesson plan-nya, Mbak. Sudah terkirim ya, Mbak, ke Mbak Laras? Screenshot. Sudah, Bu. Nih, Apakah jadi terlihat terlalu kecil ya? Sebentar saya terlalu besarkan. kecil ya. Di kegiatan inti ya, Bu? Iya, ini sebenarnya ada Mbak file ininya, mungkin nanti saya kirimkan juga Oh nih. iya, Jadi monggo. kebetulan saya buatnya kan di modul ajar, jadi saya selain RPP di belakang memang sudah saya lampiri dengan bahan bahan kegiatannya. Nah, hanya saja di kegiatannya itu yang nantinya rencananya ya saya kolaborasikan di Peertech ini. Ya, mungkin ada beberapa saran masukan dari Bapak Ibu mungkin. Jadi kemarin yang sebagian sudah saya kerjakan, ada 1 pertemuan itu sudah. Jadi saya presenting beberapa gambar. Kebetulan modulnya kan saya share ke anak-anak di Google Classroom. Jadi untuk mengantisipasi ketika tidak tersedia LCD, Mbak. Karena kadang ada di kelas LCD ada, tapi ada yang telepon nggak bisa dipakai. Jadi anak-anak ketika butuh tampilan yang lebih mereka bisa di Google Classroom-nya, kemudian mereka bisa buka modul yang saya berikan gitu. Baik, Mungkin terima itu. kasih atas presentasinya Bu Nifatul. Kalau dari saya sepertinya sudah lengkap ya Bu, dari Peertech-nya itu juga sudah banyak yang bisa dilampirkan ya. Cuman Ya, menurut saya tinggal ini nggih, Mbak. videonya Bu, videonya Iya, itu apa tidak terlalu panjang ya Bu? Karena kan kepanjangan ya, Mbak. iya, karena kan siswanya diminta hanya untuk membuat Iya, summary ya. hanya sebagai pemantik, Mbak, sebenarnya. Iya, iya, Biar iya. durasinya kepanjangan ya, Mbak. Iya, mungkin bisa dipotong Bu, karena ini kan ada 10 ya, 10 advertisement. Saya pilih 1 yang sekiranya lebih mengena ke anak-anak gitu ya untuk Iya, video. yang menarik mungkin. Iya. Seperti di situ kayaknya ada kayak Coca-Cola itu minuman di tengah-tengah. Mungkin itu anak-anak kan langsung punya gambaran, oh iklan kan, nyambung gitu. Iya, Oke. biar merekanya juga nggak bosen gitu. Biasanya kan Iya, betul, Mbak. bosen dikit langsung buka HP-nya gitu. Iya, mengantisipasi itu. Baik Mbak Laras, terima kasih untuk saran masukannya. Nanti Iya, saya ini motong videonya pakai video cutter bisa ya. bisa Bu. Kalau Oke, nggak oke. salah di Google Slide juga bisa pakai fitur potong video gitu. Tapi saya, Oh, bisa ya Mbak. Saya juga belum terlalu masih nggak terlalu sering sih pakai Google Slide. iya, Apa di harus Tools ya mengeksplor Mbak? lagi. Iya. Kenapa Bu? Oh, oke Mbak, nanti saya cari-cari juga. Iya, yang sekiranya Hmm, Ibu paham saja. iya, siap-siap. Ini Terima kasih sudah, Mbak Laras. iya. Nggih. Ibu-ibu yang lain mungkin ada komentar atau ada Oke, pengalaman pakai Peertech bagaimana? Ibu, saya mau ngasih masukan Mbak Laras. Iya, Bu Sri, Bu monggo. Sri, enggak Bu Sri. Terima kasih kesempatannya. Slideshow-nya bagus sekali. Cuman saya 2 catatan mungkin masukan Bu untuk Ya, menyempurnakan yang sudah sempurna itu Ibu. nggih, Yang siap Ibu. ini untuk SMP ya Ibu. SMK Bu. Hah? SMK. Oh SMP. Iya. Kalau untuk pertanyaan pemantik sebenarnya 1 menit video utuh itu saya pikir cukup. Kemudian 3 pertanyaan. Kalau 1 menit video 3 pertanyaan kan kalau pertanyaan pemantik itu maksimal itu kan kalau alokasi itu 5 menit. Saya pikir itu cukup. Karena kemarin saya coba kalau 3 menit itu
terlalu panjang. Jadi ternyata semenit itu yang penting tampilannya sesuai dengan topik. Nanti kalau memang 3 pertanyaan itu masih sisa waktu, bisa dieksplor lebih dalam lagi itu pertanyaan pemantiknya. Terus catatan saya yang kedua, kalau menurut saya tujuan pembelajaran itu harus disampaikan di awal, Ibu. Biar anak-anak itu punya kesadaran bahwa saya mau ngapain di sini. Jadi guru di tujuan pembelajaran itu kan sebenarnya memberitahukan kepada anak bahwa pada kegiatan kali ini kita akan membicarakan tentang advertisement. Tujuan dari advertisement ini apa? Jadi anak-anak itu ketika kita menyampaikan tujuan pembelajaran, pikiran anak itu akhirnya wonder, apa sih? Nah, paling tidak pikiran mereka akan terkoneksi dengan apa yang disampaikan oleh tujuannya guru. Kalau guru langsung memberikan pertanyaan pemantik, itu akan terjadi kaget gitu ya, kaget apa ini gitu. Karena itu penting untuk kan itu bagian dari mempersiapkan peserta didik ya. Jadi semacam ya pengkondisian sebelum memulai pembelajaran. Kalau kendaraan itu semacam menghangatkan gitu loh. Jadi menghangatkan supaya pelan-pelan anak itu mulai punya kesadaran bahwa pembelajaran itu apa saja yang akan menjadi penilaian, sehingga anak itu juga akan berfokus saya harus ngapain supaya saya mencapai penilaian yang bagus. Kemudian dari step ini apa yang harus saya ikuti prosesnya. Kalau tujuan pembelajaran kita itu jelas di awal, anak-anak itu rasa bergegasnya itu ada. Kamu nanti akan mendapatkan nilai ini kalau kamu melalui proses kegiatan pembelajaran ini. Kalau disampaikan di tengah, nanti moodnya jadi berbeda. Itu kalau menurut saya begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Berarti ini saya bisa geser slide-nya ini untuk learning objektifnya itu di bawahnya video ya Bu, bisa ya. Jadi anak-anak setelah saya kondisikan untuk kita tahu bagaimana di slide kedua itu how about your feeling today. Jadi mereka itu emosinya apa happy ya, circle how you are feeling. Nah setelah di sini kemudian kita kasih video, dari video itu baru kita sampaikan kalau tujuan kita adalah kita hari ini akan belajar tentang advertisement. Nah, setelah dari learning objektifnya ketemu, baru nanti pertanyaan pemantiknya saya kasih gambar-gambar ini, mereka familiar nggak dengan item tersebut. Nah, kalau seperti itu gimana Bu Sri? Halo? Kenapa emosi itu di awal, Bu? Kaitannya dengan apa itu, Ibu? Kalau di sini kita inginnya memasukkan di KSE-nya, Bu. KSE? Sosial emosionalnya anak. Jadi saya memang membiasakan anak-anak ketika saya masuk sebelum mulai pelajaran, saya memang menanyakan mereka, bagaimana feeling mereka hari ini. Kalau hampir 90% mereka itu ready, happy, kita juga masuknya ke pelajaran itu enak, seperti itu. Kalau mungkin ada 1-2, saya kadang bisa menanyakan, karena memang kadang ketika di kelas kita tidak full dari 2 jam pelajaran itu misalnya hanya ke konten itu saja, tapi di sini saya memasukkan unsur bagaimana anak-anak ini sosial emosionalnya itu mereka juga bisa kita kita tingkatkan juga. Jadi bagaimana membangun empati ketika temannya ada yang mereka nggak happy karena hari ini misalnya something bad happen to them gitu. Jadi kita mengajarkan itu gitu. Jadi nggak hanya fokus ke
materi inti saja. Jadi dalam pembelajarannya itu saya masukkan unsur kompetensi sosial emosional. Jadi seperti itu. Ya, bagus Ibu. Tapi kalau saya nggak berani menanyakan ini ke murid saya. Karena nanti ujung-ujungnya anak-anak akan, saya sedih Bu, kenapa kita nggak hari ini free aja pelajaran bahasa Inggrisnya. Jadi saya menghindari ini di awal gitu, karena itu bisa jadi jebakan buat saya gitu dari anak-anak. Jadi saya menanyakannya beda biasanya. Apakah sudah sarapan? Apa yang kamu makan? Gitu. Apa sudah kenyang? Jadi ke sana. Biasanya saya pakai emotion itu direfleksi. Jadi sebenarnya tergantung ini aja Bu ya. Ini udah Ya. bagus. Tapi Ya, kalau kebetulan saya melaksanakan beberapa so far, alhamdulillah cukup bermanfaat juga sih Bu kalau bagi saya pribadi. Jadi kadang-kadang di sini saya juga bisa melihat, oh kenapa ketika di dalam kegiatan pembelajaran, kalau tadi yang memang si A ini dari awal dia sudah nggak terlalu siap. Nah ketika misalkan saya memberikan semacam kuis atau apa, atau saya tanya review, dia nggak terlalu nyantol, saya bisa memahami, oh ternyata alasannya karena memang dia dari sejak awal itu dia memang nggak seberapa ready seperti itu, sehingga kita nggak langsung ngejudge, oh berarti memang anak ini nggak bisa, nggak seperti itu. Jadi itu yang dari pengalaman yang sudah pernah saya praktekkan seperti itu. Kalau untuk yang tadi dari Bu Sri, tambahan untuk seperti misalnya sudah sarapan apa, mungkin bagus juga nanti bisa saya tambahkan untuk sebagai penyemangatnya anak-anak. Terima kasih Bu Sri untuk saran masukannya. Nanti untuk pengaturan slide-nya juga insya Allah akan saya revisi kembali. Saya pertimbangkan untuk learning objektifnya. Memang ya biasanya sih harusnya di depan ketika kita masuk ya, itu kan guru menyampaikan tujuannya apa. Itu. Masukan juga Mbak. Mas Okay. ya, boleh. Oh Nggak masalah siap. sih setelah video iklan atau setelah gambar kita aja kasih stimulus aja ke anak-anak. Kira-kira hari ini kita belajar apa ya? You guess. Iya. Are we going to learn? Nah, Iya. jadi anak-anak Maksudnya ke udah sana Bu dapat tadi. dari video itu. Nah, baru nanti anak-anak nebak. Okay, you're right. Today we are going to learn about Baru advertisement. tujuannya itu kita masukin ya. Are expected to make. Boleh Kak. Terserah cara kita aja. Bisa anak-anak dikasih pemantik video dulu. Yang penting di situ kan okay, guys. jelas ya Bu, bahwasanya kita masuk dan tujuannya apa. Ya, Oke. Nggak masalah. Siap. Terima kasih. Terus masukan mungkin kalau kata Mbak Laras video iklan itu terlalu banyak, kita bisa pakai slogannya iklan, jadi anak-anak suruh matching. Jingle itu ya. Ini yang pernah saya lakukan. Jadi kayak I'm loving it, ada gambar logo McD. Jadi anak-anak nanti ini iklannya yang mana gitu. Siap. Nanti kita tampilkan di slide itu ya, yang familiar ya. Logo slogan, karena iklan tuh kan syaratnya ada slogannya. Jadi kayak beberapa iklan mesti ada life is never flat. Jadi nanti itu citatu. Oh iya, siap. Jadi yang mudah diingat. Oke. Ya. Jadi cari iklan-iklan yang autentik bahasa Inggris. Always gitu, misalnya always, nanti kan Coca-Cola itu nanti munculnya. Jadi banyak kan iklan slogan. Terus biasanya kalau iklan gini, kalau dulu belum ada aplikasi-aplikasi, biasanya saya suruh berkelompok bikin iklan, tapi nggak boleh ambil yang sudah ada. Biasanya mereka plesetkan, jadi misalnya HP Samsung jadi HP Samsul, jadi like parodi, nanti mereka suruh mempromosikan di depan, jadi tetes gitu, iklankan apa yang mereka. Mungkin kalau
murid-muridnya kreatif sangat, misalnya di SMK jurusannya jurusan TKJ Itu. atau AV, bisa disuruh bikin video iklan, mereka nyiptain video iklan pendeknya mereka, itu SMK kreatif-kreatif anaknya itu, misalnya RPL gitu. Iya, saya biasanya untuk tugas akhirnya itu saya nyoba didiferensiasi produk, Bu. Jadi kalau yang memang dia passionnya itu dia lebih suka ke video, it's okay lah, kamu bisa garap videonya. Yang penting nanti saya beri penekanan untuk apa yang saya nilai itu, misalnya ada konten ini, misalnya di iklan itu harus bagaimana imperatif, persuasif, kemudian informatif. Nah, itunya masuk, mau dia bentuk poster maupun bentuk video, selama itu nyambung, ya udah berarti dia Nah, bisa get the maximum score kayak gitu. Jadi anak-anak, ya, saya nggak suka video, pakai poster aja. Ya silakan monggo. Seperti itu. bagus Bu. Good, thank you. Oke, terima kasih Bu Eli, Ya, Bu Sri, Mbak sama-sama. Laras. Bisa menambahkan Bu, mungkin nanti kalau jadi pakai idenya Bu Eli bisa pakai fiturnya Peerdeck yang matching itu loh Bu. Jadi nanti siswanya menggambar garis gitu. Kalau tidak Oh, salah di bisa bisa. template-nya juga ada. Ada Nanti ya, Mbak. bisa Jadi misalnya disesuaikan. ini disesuaikan kira-kira iklannya kemana gitu ya? Iya, Oh iya ya. Nanti saya coba cari, Mbak. Ini iya, masih harus digali banyak ini. iya Bu. Saya Alhamdulillah banyak penasaran ini. dapat ilmu Nanti baru intinya bagaimana? ikut ini ya, Ya, dan banyak intinya saya ilmu penasaran baru. sih. Oke. Terima kasih, Mbak. Iya, terima kasih Bu Nifatul. Sepertinya sudah presentasi semua ya. Kecuali Bu Umroh itu tadi. Ya, Ya, sudah. ya, terima kasih Ibu-Ibu atas presentasinya. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat ya. Ibu-Ibu kalau ingin sharing di grup WA juga bisa, atau mungkin tadi yang sesama Madura ingin meet up gitu juga bisa, Bu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, saya ingin minta testimonial Ibu-Ibu, mungkin bisa disampaikan dari kegiatan hari ini, apa sih yang Ibu-Ibu pelajari, hal baru apa yang bisa Ibu terapkan dalam pembelajaran digital seperti itu. Mungkin dari Bu Nifatul ya yang baru presentasi, bagaimana Bu? Baik, terima kasih Mbak Laras. Alhamdulillah dari saya mengikuti kegiatan ini, Mbak, jadi banyak yang saya dapat. Jadi yang pertama memang setelah kemarin di awal itu untuk yang sesi secara umum tentang apa namanya gamifikasi ya, terus multimodal ini, mungkin sebagian ada yang bukan barang apa istilahnya ya, sesuatu yang baru, tetapi sebagian ternyata masih banyak lagi yang harus kita explore. Dan alhamdulillah bertemu dengan banyak Bapak Ibu guru yang sangat-sangat kreatif, jadi banyak menginspirasi juga untuk kita lebih giat lagi untuk bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak itu mereka benar-benar sesuai gitu dengan zamannya sekarang. Jadi kalau dulu mungkin apa ya, lebih masih kita ke konvensional, kertas dan sebagainya, tapi kalau sekarang dengan apa ya, mereka kayaknya gadget itu nggak bisa lepas gitu ya. Jadi mungkin bagaimana supaya benar-benar kita bisa maksimalkan dengan hal-hal yang positif seperti itu. Dan alhamdulillah dengan kegiatan ini sangat memfasilitasi sekali Mbak Laras. Jadi kita belajar bagaimana bisa mengkombinasikan bagaimana teknologi itu untuk memberi manfaat, terutama sesuai dengan profesi kita, di mana kita juga di dunia pendidikan bisa kita manfaatkan dengan baik seperti itu. Dan alhamdulillah untuk ini sesi mentoring yang ketiga, saya merasa menyesal juga kemarin di sesi-sesi sebelumnya kebetulan ada beberapa hal yang sesi kemarin bahas bareng dengan putra saya yang sakit, enggak, saya masuk ternyata sudah habis. Jadi yang ini saya usahakan harus bisa join, jadi ternyata apa ya, beyond my expectation gitu, jauh lebih menarik dari tadi. Saya mikirnya ini modelnya gimana ya, apa cuma kita konsul atau apa, ternyata di sini saya banyak mendapat saran masukan, saya juga banyak belajar dari kreativitas dan apa namanya yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu yang lain.
Jadi terima kasih sekali untuk kesempatannya Mbak sudah bisa bergabung di kegiatan ini. Baik, terima matur suwun. kasih Bu Nifatul atas pesan-pesannya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu, biar bisa mengikuti sampai Amin, akhir amin gitu. ya Mbak. Iya, alhamdulillah. Baik, Iya. selanjutnya saya ingin dengar dari Bu Eli mungkin ya. Oh ya Bu, kalau boleh apa bisa disampaikan dalam bahasa Inggris ya Bu? Okay, thank you very much for the opportunity. I'm so glad to meet with teachers here. So almost the same like what Bu Nifatul Aula said to us, that this meeting is very meaningful for me, especially to develop my professional proficiency as an English teacher. From this meeting, I realized that I still need to learn more and more. There are many learning applications that should be explored by me. I know that for surveying only Mentimeter, but tonight, I get a new applications about Slido. I never try Peer Deck, but I'm eager to try it, and many more applications. Yeah, I'm eager to learn, and thank you for the for the insight that many teachers here give to me, especially and for all. One thing that I learned, teachers need to learn also, not only students, because we are teaching different generation from us. Maybe the younger teachers will not get difficulty in teaching students nowadays, but we 40 years old teachers yeah, get difficulty because we were not used to that application, and until now I'm still learning and get used to those applications. Thank you very much. That's all from me. Nice to meet you all. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu Eli atas testimonialnya yang sangat insightful ya. Bu Eli ini juga semangatnya luar biasa loh dari tadi, sharing dan pengalamannya juga luar biasa gitu. Meskipun integrasi teknologi ini kan baru-baru ini ya, tapi Bu Eli pengalamannya sudah banyak banget. Saya sangat belajar banyak dari Bu Eli ya. Kalah saya, Bu Sri udah bikin video, saya belum apa-apa. Ya baik, selanjutnya kita dengarkan testimoni dari Bu Sri ya, yang semangat sekali meskipun dalam perjalanan masih eager untuk belajar ya. Monggo Bu Sri, Bu Sri bisa borong disampaikan. emas, Bu Sri. Enggak, ini baru nyampe ini. Oke, thank you. My testimony is I'd love to join in this mentoring session. First, I get to know each other with other teachers around here, and then the second one, I need to improve my English skills. Yeah. So when I try to teach English in my class, I also attach some videos with the native speaker, and I also remind my students not to try to speak up. Just draw your jaws when you need to speak English fluently. Don't imitate me, because I have some difficulties when I say in English, like because of something like that. The third one, when I join these mentoring sessions, like or dislike, I need to push my own self, like how can I attach multimodal literacy into my English class? And
I disagree if like we take aside like a traditional method like matching word using a paper. I still do the kinesthetic activity in my class because some movement in classroom activity makes the students look happier. So like I still love to combine like audio, kinesthetic, audio, all things I try to apply. So applied in my classroom activity. So the student have a lot of point of view. So they will not focus on like technology minded or like we don't really like in traditional minded also. So I think in this session give me more chance to explore apa ya, my spirit to be more serious in like explore my students' capability, because I found that our effort really give a great impact to the class. As a result, we can see in like in the students' score. Like for today, I'm so happy. I'm feel also because one of the effect from this session. So thank you for Brawijaya. Thank you for Mbak Laras who accompany us during these sessions almost 2 months. And thank you for Budian who gave me some suggestions and some critics on my lesson plan. I'd love really to hear or to listen some others' opinion on my work, because I will know how much progress do I get, something like that. And maybe we can chat more for next time after this session, because I get more impressed knowing that my friends get better knowledge about like how to apply another application, while I'm just I just learned about Bumbleshoe this morning, because I have no idea what should I present in this bahan ajar. As before, I just used the same thing like when I applied in LKPD, something like that. So thank you at the end. Whatever it is, very useful, beneficial, and I'd really love to join this mentoring session. Hopefully there will be another chance, like we have do some collaboration like this for the next time to make us more update. More update about our class progress, like our teaching progress for the future. Thank you for all. Thank you, Bu Sri, for the amazing sharing. Selanjutnya kita mendengarkan testimoni dari Bu Heni ya, Bu Heni yang baru join minggu ini. Monggo Bu Heni bisa disampaikan testimoninya. Terima kasih Mbak Laras. Pesan saya ya, I would like to say thanks a lot for the tutor, for Mbak Laras, and for the participants of this workshop. And I'm so grateful I can join this workshop, because we know that as a teacher, we don't have many chance to improve our knowledge.
kalau sudah jadi guru ya Mbak, apa namanya, untuk meningkatkan kemampuan itu rasanya gimana ya? Malah menurun, bukannya malah naik. Soalnya temennya sharing juga terbatas, nggak kayak kalau waktu masih kuliah enak, banyak temannya gitu Mbak. I'm so grateful I can join this workshop. Thank you very much. And I hope there will be more workshop like this. I can learn about this wizard. I know about Nimbutsu, and all of the application. I think is new for me. All of them are new for me. Bumblesoup, Wizard, Pearl I only know how to use Canva and PowerPoint presentation, something like that. And I'm so grateful once again I can join this workshop and I can learn from the other participants of this workshop. Thank you very much, Bu Eli, Bu Seri, the other participants. I can learn from their presentation as well. Thank you, Mbak Laras. All right, thank you, Bu Heni, for the testimonials. I'm very glad that you feel good in this mentoring session. Selanjutnya yang terakhir kita akan mendengar testimoni dari Bu Umroh. Monggo Bu Umroh. Halo Bu Umroh, apakah suara saya terdengar? Iya Mbak, dengar. Iya. Iya, saya menyimak dengan baik semua yang sedang berbicara ini Mbak. Iya, monggo Bu. Nggih. Bagi saya kegiatan seperti ini bermanfaat sekali ya Mbak ya. Cuman karena mungkin kesibukan sehingga tidak bisa totalitas untuk bisa join awaluhu akhiruhu kan begitu. Jadi sementara mungkin ini yang bisa saya lakukan, berpartisipasi dan salah satu bentuk upgrade ya Mbak, selain ikut-ikut pelatihan online gitu ya. Kalau ini kan bisa tatap muka, hanya jawab misalnya totalitas gitu ya, sambil kenal sama teman-teman yang di seluruh Jawa Timur yang hebat-hebat sekali. Saya jadi minder Mbak sekarang Mbak. Sebenarnya gini Mbak, tadi mau sharing saya ya. Saya ini pernah dulu bikin game, anak saya yang buatin itu, waktu itu masih saya ngajar kelas 7 itu. Nggak tahu apakah itu termasuk multimodal apa bukan ya Mbak ya, karena bikin game sendiri dan harus download, kemudian tidak menggunakan aplikasi apapun yang sekarang ini lagi marak gitu loh. Jadi apakah game tersebut bisa digunakan atau tidak gitu loh Mbak. Sebenarnya multimodal itu kan, di sini kan judulnya digital multimodal ya Bu. Digital itu kan dari segi platformnya itu apakah offline atau online gitu. Kalau dia menggunakan aplikasi atau menggunakan perangkat komputer itu sudah termasuk digital. Kemudian untuk multimodalnya itu dari segi yang digunakan itu apakah model yang digunakan itu apakah lebih dari satu. Misalnya tadi kan kalau di Bambusel kan menggunakan gambar dan juga tulisan seperti itu. Kemudian kalau di PRD kan dia pakai gambar, tulisan dan juga audio deh. Kalau kita pakai video kan otomatis visual dan audionya itu tersentuh gitu. Nah, pertanyaan saya kalau di game itu bagaimana? Apakah menggunakan model lebih dari satu atau bagaimana? Ada gini Mbak, waktu itu greeting ya Mbak ya. Greeting untuk anak kelas 7, anak yang baru SD kan kadang di SD nggak diajarin penuh ya. Jadi mengenalin dengan game yang mudah aja waktu itu, menyapa orang-orang di sebuah desa dengan ucapan sesuai dengan tanda di situ. Misalnya kalau ada matahari berarti ya good morning kan gitu. Kalau ada bulan berarti good night kan gitu, atau good evening kan begitu. Semacam itu Mbak.
Oh, kalau itu saya rasa sudah masuk di multimodal ya, Bu, karena kan menggunakan tulisan dan visual juga ya. Iya, Apa heeh. pakai audio juga, Bu? Kayak ada suaranya good morning gitu Iya, kan. ada Nah, begitu. ya itu sudah multimodal, Bu, menurut saya. Mungkin nanti bisa Oke, ditunjukkan ya, Bu, iya, biar oke, kita bisa menilai juga. iya. Terus gini Mbak, satu lagi yang saya mau sharing tadi itu kan saya pernah ikut pelatihan Victory AI Mbak. Mbak Laras dan kawan-kawan mungkin juga pernah tahu. Dan saya pernah coba itu ternyata ini kan untuk pembelajaran berdiferensiasi kan begitu katanya Mbak ya. Ada audio, ada tulisan, ada gambar kan begitu ya. Setelah saya coba materi tertentu kan memang gambar disediakan dari sana kan begitu. Tulisan dari kita kan gitu. Audio nanti di sana apa picture AI-nya yang nyesuaiin kan gitu. Ya bagus juga sih satu kali kerja ada audio, ada apa namanya gambarnya, ada tulisan kan gitu Mbak ya. Cuman kadang nggak cocok gambarnya kita harus ganti satu-satu kan gitu ya kalau picture AI gitu. Ya masih di sini semua belum tertuangkan lewat tulisan begitu Iya, Mbak. Bu, karena kan selain aplikasinya kita kan juga harus menyesuaikan dengan learning objectives-nya ya, Bu. Jadi itu juga perlu dipastikan apakah cocok dengan learning objectives-nya, apakah kira-kira siswa ini cocok nggak ya kalau pakai ini itu, Bu. Iya butuh waktu lagi ya Mbak Iya, untuk thinking about it ini. Iya, itu mungkin Mbak iya. makasih sudah istilahnya diberi masukan dan sebagainya, diberi wadah untuk bertemu istilahnya begitu untuk berbagi. Ya, kita aja Mbak Laras. Baik, Thank you. terima kasih Bu Umroh atas testimoninya dan terima kasih Ibu-Ibu sudah hadir di mentoring session ketiga ini. Selanjutnya kita akan ada mentoring session terakhir ya. Untuk mentoring session keempat itu mentoring session terakhir bersama anggota kelompok. Selanjutnya mentoring session kelima itu baru kita langsung mempresentasikan hasil akhirnya. Seperti itu. Nah, untuk mentoring session keempat nanti itu yang dipresentasikan sudah dimasukkan ke aplikasi masing-masing, Bu. Kayak misal tadi punyanya Bu Nifato kan sudah diperdek seperti itu ya. Minggu depan itu sudah jadi semua. Jadi yang dipresentasikan sudah hasil akhir, kemudian diberi feedback dari teman-teman Bapak Ibu guru, atau mungkin dari Bu Dian kalau Ibu Dian tidak berhalangan hadir, lalu direvisi, kemudian dipresentasikan di mentoring session kelima di akhir Agustus. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu Ibu-Ibu. Nanya Terima Bapak kasih. Ibu. presentasinya model kayak peer teaching itu. Jadi kita mengajar lengkap tapi dalam waktu yang singkat gitu. Jadi Bukan, Bu. opening. Presentasinya lebih ke materinya gitu. Jadi materi yang Ibu buat itu untuk apa, kemudian cara penggunaannya bagaimana. Contohnya seperti yang di Google Sites, Bu. Sebentar saya. Yang itu ya, yang video YouTube itu ya, yang emasnya Ya, itu. ya yang di Oh, berarti video saya yang pagi itu yang pertama itu yang lebih benar ya? itu iya seperti itu Bu, tapi nanti dipresentasikan Bu. Lengkap dari awal pembelajaran sampai refleksi itu gitu ya. Aplikasinya saja Bu, jadi materinya apa. Mungkin kayak di Bunifatul Aula itu Bu Sri, pakai Iya, Google betul. Slide, nanti learning objektifnya apa, kita mau apa, ini untuk kelas berapa. Ya kan itu dari kan yang saya tonton kemarin yang dibagi Mbak Laras itu, masnya yang di YouTube itu kan saya tonton learning objektifnya, terus saya pakai apa itu dia itu pakai kuisis, terus saya masuk kuisis, pertanyaannya kayak gitu ya Mbak Laras. Ya. Kemudian Iya Bu, jadi oh ya nanti saya revisi berarti. iya jadi tidak usah dipresentasikan seluruh lesson plan-nya, lebih ke intinya saja seperti itu Bu. Baik Bapak, Ibu-Ibu, Ya, thank apakah you, Mbak. ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Mbak Laras, Iya, izin tanya ya, jika saya sudah menemukan inspirasi kemudian saya chat personal gitu bisa nggak Mbak Laras? Pak Bu, monggo. Insya Allah Oke. kalau Bu Dian ada waktu juga saya tanyakan Bu Dian. Oke, thank you.
Ya, terima kasih, Bu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di mentoring session selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi